Shalom saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Kristus. Selamat datang di ibadah tengah minggu online pada malam hari ini. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa kita bisa berkumpul kembali meskipun secara virtual untuk memuji dan menyembah Tuhan kita yang Maha Pengasih. Malam ini kita akan merenungkan tema yang akan semakin menguatkan kita. Tuhan adalah sumber kasih karunia. Di tengah segala tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, marilah kita ingat selalu bahwa kasih karunia Tuhan selalu ada untuk kita, memberi kekuatan dan pengharapan baru. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Untung P. Huta Barat STH. Kiranya setiap hati kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dan menerima anugerahnya yang melimpah. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita lepaskan semua beban, dan marilah kita bersama-sama menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Kita akan mulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas kesempatan untuk beribadah bersama-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang tiada habisnya, yang senantiasa menyertai dan menguatkan kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan sukacita. Berkati juga buat Bapak Pendeta Untung Huta Barat yang akan menyampaikan pesan-Mu. Kiranya Tuhan menjadi berkat dan membawa perubahan dalam hidup kami. Berikanlah hikmat dan urapan daripada-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Jadikanlah Tuhan momen ini sebagai waktu yang berharga untuk kami semakin mengenal Engkau, merasakan kehadiran-Mu, dan menerima kekuatan baru dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada malam hari ini, kita membuka dengan doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, karena Engkau telah memberikan kasih karunia kepada kami, sehingga kami boleh dipersekutukan dalam ibadah di minggu ibadah malam online ini melalui Sylvia Margaret Huta Barat YouTube channel ini. Kami sangat bersyukur boleh diberkati melalui ibadah ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya apa yang kami dengarkan melalui kebenaran firman-Mu dapat kami pahami dan mengerti dan kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada ibadah ini, yaitu yang tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-10, demikian dikatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada ibadah yang boleh menjadi kita bersukacita, dan ibadah ini dan juga renungan ini yaitu dinyatakan melalui tema Tuhan Allah sumber segala kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih, tentu kasih adalah ciri khas ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mencintai kita sampai pada puncak pengorbanannya di kayu salib. Kasihnya yang tidak terbatas membuka jalan bagi kita untuk
mengalami kehidupan yang penuh makna dan harapan. Kematian Yesus di kayu salib itu menggambarkan betapa besarnya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, memiliki sebuah arti bahwa kita memiliki sebuah nilai kehidupan yang besar dan bermakna di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Saudara, tentu gambaran ini dapat kita nyatakan melalui sebuah perjalanan seperti seorang anak itu memiliki makna yang begitu besar dan begitu berharga. Bahkan ibu pasti siap menukar nyawanya demi anaknya. Tetapi sebaliknya, kalau seorang ibu memberikan anaknya atau nyawa anaknya bagi orang lain, tentu ini akan memiliki sebuah nilai harga yang cukup luar biasa tingginya. Dia pasti memiliki pribadi yang lebih berarti dalam kehidupannya. Itulah arti kasih, di mana Allah sendiri telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi dasar penebusan bagi setiap orang-orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih Allah lah maka kita dapat ditebus dari segala dosa-dosa kita. Sehingga kasih itu sendiri di dalam kehidupan orang percaya menjadi ajaran yang sangat tinggi, menjadi ajaran yang sangat berarti dan juga penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Puncak dari segala ajaran Kristen itu adalah kasih itu. Karena Allah lebih dahulu mengasihi manusia sehingga Dia memberikan damai sejahtera kepada manusia melalui penebusannya kepada setiap orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita sudah ditebus oleh Allah melalui harga yang sangat mahal, tentu kita tidak boleh menyepelekan, tentu kita tidak boleh merendahkan apa yang menjadi anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh merendahkan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, yaitu melalui kemerdekaan, melalui penebusan akan dosa-dosa kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kasih itu menjadi dasar yang sangat kuat dalam kehidupan kita, tentu Tuhan tidak hanya mengasihi kita melalui penebusan itu, tetapi Allah juga akan terus mendukung dan juga akan terus melengkapi dan akan mengajari kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini, yaitu untuk menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan-tantangan hidup yang ada di dunia ini. Kasih Allah akan terus mengajari kita dan kasih Allah terus akan memberkati kita pada saat kita boleh melanjutkan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan sampai pada akhirnya kasih Allah itu akan sendiri memelihara kehidupan kita supaya kita beroleh kasih karunia dan keselamatan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Dan sangat wajar jika kita menghadapi berbagai macam tantangan dan juga problema di tengah-tengah dunia ini. Hanya kasih Allah sajalah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena kasih Allah sajalah kita dapat melampaui dan melewati tantangan-tantangan hidup itu. Seandainya emas itu dibuang ke lubang sampah, seandainya emas itu dibuang ke lumpur, seandainya emas itu dibakar dalam api, tentu jika emas itu adalah emas yang murni, tetap emas itu tidak akan
mengalami perubahan-perubahan di mana saja dia ditempatkan dan di mana saja dia dibuang. Tentu itu tidak akan mengalami perubahan-perubahan itu. Demikian kita sebagai orang Kristen, karena kasih Allah, maka kita sebagai orang percaya, jika kita menjadi emas itu, maka kita tidak akan pernah mengalami perubahan-perubahan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Jadikanlah dan terus kita boleh memaknai hidup kita sebagai orang-orang Kristen sambil berpengharapan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Puji syukur dan hormat kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga. Hari ini bertambah-tambahlah sukacita kami melalui ibadah, yaitu melalui ibadah tengah malam online ini, yaitu melalui Sylvia Margaret YouTube channel ini. Kami terberkati ya Tuhan, karena kami boleh menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar senantiasa firman yang boleh kami baca pada kesempatan ibadah ini dapat berbuah di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh melanjutkan perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini yang banyak tantangan dan pergumulan-pergumulan itu. Kasih Tuhan sajalah yang akan terus berlanjut di dalam kehidupan kami untuk memberkati kami dan untuk memelihara kehidupan kami semua. Untuk itu Tuhan berkatilah channel ini Tuhan, supaya menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh mengikuti ibadah. Dan melalui channel ini juga Tuhan boleh mengajar kami semua. Dan untuk kami semakin percaya kepada Tuhan. Dan kami boleh tetap hidup kami di dalam kehidupan yang sesuai dengan anugerah Tuhan juga. Terima kasih supaya semakin maju, berkembang channel ini. Sehingga channel ini akan terus boleh dipakai oleh setiap orang-orang yang haus akan firman-Mu. Dan yang haus akan kebenaran daripada firman itu sendiri. Dan yang haus akan nilai-nilai hidup kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak dalam kehidupan keluarga. Biarlah Engkau juga Tuhan yang memberkati di dalam semua pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan yang dinyatakan oleh keluarga besar ini. Sylvia Margaret Huta Barat ini. Biarlah Engkau yang memberkati Tuhan, memberikan yang terbaik, jadikan keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan yang menjadi keluarga yang memberkati semua orang. Dan semua pelayan-pelayan dapat berjalan dengan baik untuk bisa memberikan berkat-berkat kepada semua orang, supaya siapapun yang boleh lakukan itu akan menjadi kasih karunia Tuhan, bahwa Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah kehidupan pelayanan keluarga ini. Kami juga berdoa Tuhan supaya Tuhan juga memberkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka boleh berada, khususnya Tuhan untuk anak-anak orang yang percaya. Tuhanlah yang memberikan yang terbaik untuk melanjutkan semua bidang pendidikan dan semua bidang pekerjaan, dan juga Tuhan memberikan yang terbaik. Kami yakin percaya bahwa apa saja yang boleh dilakukan oleh anak-anak kami semua itu akan menjadi kemuliaan Tuhan. Berhasillah anak-anak kami semua, sukseslah anak-anak kami semua. Dan khusus untuk bangsa dan negara kami juga, Tuhanlah yang memberkati bangsa dan negara kami ini. Apapun yang boleh dilakukan oleh negara kami ini, biarlah itu untuk kemajuan dan kemakmuran untuk semua rakyat. Apapun rencana dari negara kami Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati. Semuanya berjalan lancar baik sesuai dengan kehendak Tuhan juga. Terima kasih Tuhan untuk semua orang-orang yang sekarang ini dalam keadaan kurang sehat, sakit. Baik yang dirawat di rumah sakit, baik yang dirawat di rumah. Tuhanlah yang memberkati mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka. Jamalah mereka Tuhan dalam kasih dan kuasa Tuhan saja. Engkaulah Allah sebagai pengobat yang agung, sebagai dokter yang agung di dalam kehidupan setiap orang yang menggumuli sakit. Bagi orang-orang juga yang sekarang ini dirundung penderitaan, yang merasa terbeban berat dalam menindaklanjuti perjalanan kehidupannya, supaya Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan harapan kami Tuhan. Dengarkanlah, karena kami berdoa dalam satu nama di atas segala nama. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa
dan persekutuannya dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memelihara kita sekalian. Amin.